Si kecil ya. Anak ini adalah anak korban perceraian keluarga. Ibunya kerja di pabrik, bapaknya nikah lagi. Nah, anak ini mencuri, akhirnya ditelanjangi, kemudian diikat di pohon, disimpan di hutan. Dan akhirnya dia bisa melepaskan diri dan kembali lagi ke rumah. Dan di rumah pun berani mengancam orang mempergunakan golok. Warga sekitar pada takut. Inilah salah satu di antaranya dampak dari ketidakharmonisan keluarga. Makanya lagu berikut ini merupakan lagu lawan dari Mangu ya, kontra dengan lagu Mangu. Karena Mangu ini seolah-olah sebuah legalitas bahwa pernikahan lintas keyakinan itu yang banyak sekali kan contoh-contohnya mengakibatkan retaknya rumah tangga. Baik, kita dengarkan dulu lagunya ya. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. Lagu Mangu ini menceritakan pergaulan antara laki-laki dan perempuan beda keyakinan, akhirnya melahirkan anak. Nah, banyak kan peristiwa seperti ini. Tetapi di catatan sipil boleh saja sih menikah di catatan sipil, tetapi tidak di Departemen Agama. Tetapi resikonya banyak yang berujung pada perceraian. Banyak kan contoh-contoh artis yang harmonis saja, pernikahan beda agama yang tidak usah disebutkan ya, antara penyanyi dan bintang film semuanya udah tahu ya kan. Ujungnya apa? Perceraian juga, padahal selalu saja dipublikasikan. Nih contoh pernikahan beda agama, bukti bintang film dan penyanyi menjadi harmonis ternyata walaupun beda keyakinan. Dan sekarang ketika terjadi perceraian tidak ada pemberitaan. Nah, padahal harusnya kalau dahulu waktu harmonis diberitakan, ketika perceraian juga harus disambungkan nih dampaknya. Nah, ini anak kecil ini salah satunya akibat korban perceraian. Dan ayo nusuk diinum naon. Nusuk diinum naon. Nusuk diinum naon. Ya. Mau naon bapak mah nek diinum naon. Ngilu jeung bapak teh yuk. Gimana teh tiara kada derhab? Pamit teh derhab abot. Ngilu jeung bapak. Nyeri bapak aja. Anak ini dibesarkan oleh kakek dan neneknya karena ibunya bekerja di garmen, bapaknya pergi ke tempat lain yang jauh tentu karena namanya juga perceraian, sehingga anaknya itu tidak mendapatkan kasih sayang yang layak dari kedua orang tuanya. Adapun dia tinggal di nenek dan kakeknya. Rata-rata kalau tinggal di nenek dan kakek itu tidak nyambung komunikasinya. Akibatnya ya terjadi seperti ini, kakeknya aja diancam sama golok, dia membeli golok. Nah, kemudian golok itu digunakan untuk ngancem, kalau tidak diberi uang diancam dengan golok. Sementara kakek dan neneknya kan tidak punya uang. Begitu juga warga sekitar. Kemarin katanya hampir 3 juta lebih dia itu mencuri uang dari warung. Setelah ditanya oleh KDM, uangnya dipakai apa? Karena diminta oleh anak gede yang selalu menekan dia. Jadi dia itu mencari uang karena uangnya juga untuk diberikan kepada orang yang memalaknya. Dia itu menjadi alat untuk mendapatkan uang dan dia tidak ada jalan lain kecuali mencuri. Akibatnya dia sendiri sekarang suka mabok. Uang dari hasil mencurinya itu dipakai membeli minuman. Karena apa? Karena kalut. Kembali kepada kisah lagu yang diberi judul Mangu atau Shock ini. Dalam ceritanya lagu ini tercipta karena ada seorang teman berpasang-pasangan lain keyakinan. Akhirnya hamil dan melahirkan anak. Tapi tidak sampai diceritakan bagaimana dampak dari anak yang dilahirkannya itu. Banyak kisah-kisah dampak dari pernikahan beda keyakinan yang berujung perceraian. Walaupun ada juga sih yang tidak cerai tapi jarang ya kan. Mari kita dengarkan lagunya ya. Ini adalah jawaban dari lagu Mangu tadi. Kasihanilah anak yang kelak terlahir. Ia butuh tawaran bukan sekadar takdir. Jangan keras kepala.
Sudah banyak sebenarnya lagu seperti Mangu seolah-olah melegalkan pernikahan yang tidak kuat pondasinya, yang berakhir pada perceraian. Nah, ini anak salah satu contohnya. Akibat dari tidak kokohnya pondasi, akhirnya terjadi perceraian dan anak jadi korban. Anak sekecil ini saja sudah berani mengancam pakai golok. Warga sekitar pada takut. Kakek dan neneknya saja kalau tidak memberi uang maka dia siapkan golok dengan ngancem. Nah, ini bukti. Bagaimana kalau sudah jadi anak dewasa? Ngeri bukan? Inilah akibatnya. Dan kemarin katanya habis ditelanjangi, dipukuli rame-rame oleh warga, oleh anak-anak muda. Kemudian ditelanjangi, diikat di pohon bambu, disimpan di hutan. Tuh, bagaimana ini? Maka admin menciptakan lagu sebagai lawan dari lagu yang berjudul Mangu. Baiklah, kita dengarkan ya. Di hati yang luka, kita berdua, namun beda cerita. Kau tanyakan mengapa begini adanya. Tak semua cinta bisa menyatu selamanya. Kasihanilah anak yang kelak terlahir. Ia butuh tauladan bukan sekadar takdir. Jangan keras kepala, fikirkanlah jalan. Anak perlu pembiasaan, doa penuh aturan. Bintang malam menyaksikan bisu. Cinta kita terbatas, dinding yang tabu. Berbeda langkah, namun hati bertemu. Tapi sayang hidup bukan hanya untuk itu. Kasihanilah anak yang kelak terlahir. Ia butuh tauladan bukan sekadar takdir. Jangan keras kepala, fikirkanlah jalan. Anak perlu pembiasaan, doa penuh aturan. Begitulah lagu yang admin ciptakan sebagai lawan atau jawaban dari lagu Mangu yang sekarang lagi viral. Mudah-mudahan banyak para pencipta lagu yang mendidik masyarakat. Jangan cuma mengumbar emosi, mengumbar rasa yang berlebih-lebihan tentang rasa cinta, seolah-olah benar bahwa cinta itu anugerah dari Allah, tidak usah memikirkan tentang logika masa depan. Walaupun beda keyakinan, beda akidah, atau beda watak yang ekstrim yang mengakibatkan perceraian, tetap saja dilakukan karena atas dasar cinta. Tetapi tidak berpikir tentang anak seperti yang kita saksikan berikut ini. Oh, cek aki. Mana akina? Oh, akina Bapak. Iya. Sok. Oh, pengen ngamuk naik. Oh, kalau ngamuk naik ke atas. Terus beraninya nak bedogil. Ya udah bubaran. Alhamdulillah. Ayo, teman di tengah. Pak di tengah. Ah. Ajak abad di tengah. Ajak aku ya.
Mari kita dengarkan dialog antara Kang Deddy Mulyadi dengan keluarga anak yang jadi korban perceraian. Nah, ternyata anak ini pernah disiksa oleh warga sekitar sampai ditelanjangi. Di samping itu, anak ini pemberani sampai berani membawa golok mengancam orang tua yang ada di sekitarnya kalau tidak diberi uang. Nah, ditanya sama Kang Deddy Mulyadi, uangnya dipakai apa? Inilah jawabannya. Kak Bungkur pernah sekolah, Pak? Pernah, Pak. Sampai Guru. kelas? Kelas 3 ulu nanti soakeun dugi ka cenah abang teh sangem. Anak sekecil ini sudah menjadi buas, lebih buas daripada binatang. Maksudnya binatang peliharaan. Banyak yang kalau binatang peliharaan ternyata buas, gampang penyelesaiannya ya kan. Tapi kalau anak seperti ini sudah buas, bagaimana kalau sudah dewasa? Oh, kiri. Rencangan teh jadi ka Oh, guru nanti dugi ka soak lah. jadi di sekolahnya malah. Malah. Kalau nggak dikasih, digebukin Digebukin temennya gitu. Itu pihak keluarga teh Pak terus hampir soak atuh. Terus sering Nah, ini sikapnya seperti ini sejak umur berapa? umur 7 tahun, Pak. 7 tahun. Terus akibat apa awal? Ya akibat temen rentarina ibu napa pisah serang ramana ti alit jadi ente eta Pak itu sarang uyut di urusan teh ku Jadi ayut ibunya sama bapaknya cerai. cerai Nah, kemudian semenjak dia lahir Sejak gitu dia lahir. Setelah itu mungkin dia frustasi kayaknya begitu karena ibunya kerja. kerja di pabrik ya Urus. kagak urus dititipkan di uyutnya lagi ya Jadi yang suka ngekepin teh uyutnya. uyutnya Di hati yang luka kita berdua, namun beda cerita. Kau tanyakan mengapa begini adanya. Tak semua cinta bisa menyatu selamanya. Kasihanilah anak yang kelak terlahir. Ia butuh tauladan bukan sekadar takdir. Jangan keras kepala, pikirkanlah jalan. Anak perlu pembiasaan, doa penuh aturan. Bintang malam menyaksikan bisu. Cinta kita terbatas, dinding yang tabu. Berbeda langkah, namun hati bertemu. Tapi sayang hidup bukan hanya untuk itu. Kasihanilah anak yang kelak terlahir. Ia butuh tauladan bukan sekadar takdir. Jangan keras kepala, pikirkanlah jalan. Anak perlu pembiasaan, doa penuh aturan. Kita ini dua yang tak bisa bersatu. Bukan karena kurang cinta yang menyatu, tapi ada jalan yang harus dipertimbangkan demi mereka yang datang di masa depan. Kasihanilah anak yang kelak terlahir. Ia butuh tauladan bukan sekadar takdir. Jangan keras kepala, pikirkanlah jalan. Anak perlu pembiasaan, doa penuh aturan.